Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setiap hari Jumat, para khutbah, para khatib tidak pernah lupa membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan setengah-setengah. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang, jangan pernah merasa bahwa kita hidup ini ada jasa lain yang lebih hebat dari Islam. Jangan pernah kita mengandalkan yang lain lebih hebat dari Islam, yang lebih tinggi dari Islam, yang lebih mulia dari Islam. Maka ketika itu terjadi, maka kita berada di posisi yang lebih rendah dari apa yang hari-hari kita pijak. Apa yang hari-hari kita injak, apa yang hari-hari kita ada di atasnya. Kenapa? Karena dunia, apa kata, dari katanya saja, dana yadni dunia, itu artinya apa? Rendah. Jadi kalau semakin dikejar dunia, itu artinya kita semakin turun pangkatnya, turun martabatnya, turun kehormatannya. Kenapa? Dunia itu kata Quran, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahidu fatarahu musfarra ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah, kata Quran, annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah bahwa dunia ini cuman permainan. Kemarin preman di pasar, sekarang sudah jadi anggota DPR. Kemarin tukang mebel, sekarang sudah jadi presiden. Ya kan? Kemarin calo di pelabuhan, sekarang sudah jadi wali kota. Gak usah heran, kenapa? Dunia ini cuma permainan. Siapa yang memegang kendali permainan, dia yang ada di atas. Apakah sudah pasti diridhai Allah? Belum tentu. Fir'aun pernah berkuasa luar biasa, tapi apakah Allah ridho dengan Fir'aun? Enggak. Fir'aun berkuasa lama, berarti Allah ridho dengan dia? Belum tentu. Namrud pernah berkuasa lama kuasanya, tetapi apakah Allah ridho dengan Namrud? No way, enggak. Saya pernah naik gunung namanya Jungfrau di Swiss. Tingginya itu 5.754 kaki dari permukaan laut. Waktu kami di atas sholat duhur itu Pak, wudhunya menggigil karena dinginnya minus 25 derajat. Begitu di atas ada museum. Museum itu isinya, salah satu isinya adalah nama-nama orang yang membangun museum itu, membangun tempat sehingga orang bisa mudah. Yang nggak kuat naik gunung pun jago. Orang pikir karena saya naik di atas, dipikirnya pernah mendaki gunung setinggi itu. Enggak, naiknya pakai kereta, jalannya cuma sedikit, tapi dinginnya luar biasa, Masya Allah. Di atas itu ada museum, tertulis nama orang-orang lengkap dengan tanggal lahir dan tanggal meninggalnya. Umurnya rata-rata 30-an, yang tertua 36 umurnya. Saya bilang kepada jamaah, kepada teman-teman yang ikut itu, Pak, Bu, lihat, ini contoh bahwa kalau orang tidak beriman, penghargaannya cuma sampai di sini, nggak lebih, nggak lebih. Orang kalau tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan hari kiamat, tidak beriman dengan Rasulullah SAW dan para nabi yang lain, tidak beriman dengan kitab-kitab sebelumnya, maka dia sampainya cuma dunia.
punya nama besar, punya peninggalan hebat, dikenang semua orang, disebut semua orang, tapi sampai di mana? Cukup sampai di dunia. Innal ladzina kafaru a'malahum kasarabin biqi'ah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, kalau kafir nggak boleh, sesungguhnya orang-orang non-muslim itu, karena katanya jangan nyebut kafir lah, nggak enak itu kafir. Padahal kafir itu kan sudah bahasa yang sangat halus. Bahasa Quran itu sudah sangat halus. Wahai orang-orang yang menyembunyikan imannya, kan enak itu. Kasarabin biqi'ah. Amalnya adalah seperti fata morgana. Coba lihat siang hari lagi haus banget, panas. Tiba-tiba begitu di aspal itu dari jauh kelihatan kayak air. Coba dideketin pengen rasa sejuk, diinjak, tahu-tahu nyampe di sana nggak ada airnya. Itulah amalan orang-orang yang tidak beriman, amalan orang-orang yang menyembunyikan imannya, amalan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, tidak percaya dengan hari akhir yang sesungguh-sungguhnya. Karena ada orang karena jauh dari Quran, karena tidak tersentuh oleh Quran, tidak mau dekat dengan Al-Quran, tidak mau akrab dengan Al-Quran, bahkan sangat kita sayangkan di negara yang dibangun dengan darah para syuhada, negara yang dibangun berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, negara yang diproklamasikan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, hanya untuk mendapatkan izin paut Al-Quran, kok bisa diberhentikan? Padahal nggak pakai ongkos uang negara. Maaf Pak Camat, kita doakan Pak Camat insya Allah jadi wali kota, amin. Terus naik jadi gubernur, amin. Masih muda soalnya, bisa jadi supaya satu saat orang Tanjung Pinang bisa jadi presiden, amin. Yang kenceng aminnya. Kok bisa? Kenapa? Takut. Anak-anak kita yang harusnya kita didik dari awal, kita didik sejak semula, dekatkan dia dengan Al-Quran, akrabkan dia dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, supaya apa? Dia dapat hidayah dari Al-Quran. Kalau sudah dapat hidayah dari Al-Quran, besok dia jadi pemimpin, insya Allah jaga oleh bimbingan Al-Quran. Supaya kalau nyebut Allah itu enak, Allah subhanahu wa ta'ala, kan enak. Satu saat presiden kita hafidh Al-Quran, Masya Allah, kan seneng gitu ya. Nyebut assalamualaikumnya fasih, pembukaannya fasih, kan enak. Daripada nyebut la haula wala quwata illa billah aja susah, la wala quwata. Nyebut Allah subhanahu wa ta'ala ribet, gimana enggak ribet. Sama akhirat kagak percaya, ya kan? Makanya kita butuh Al-Quran. Inilah yang membimbing kita, Al-Quran yang mengantarkan kita, Al-Quran memberikan pencerahan kepada hidup kita, nggak ada yang lain. Bahkan Al-Quran memberikan kita jalan tuntunan yang indah. Lati hiya aqwam. Allah menyebut agar Al-Quran mengantar kita, membimbing kita, mengarahkan kita. Bukan sekedar menunjukkan. Saya sering memberi contoh, kalau menunjukkan doang nggak nyampe-nyampe kita Pak. Kalau cuma baca modalnya petunjuk, misalnya petunjuk arah ke mana? Pelabuhan, bisa nggak nyampe-nyampe Pak kalau cuma modalnya petunjuk baca itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah apa? Sudah ada Google Map. Kemana-mana tinggal pencet alamat jadi sampai Pak. Mudah sekali. Kenapa? Karena ada pengarahan. Kita ini alhamdulillah bukan hanya diciptakan oleh Allah, diberi fasilitas oleh Allah, dikasih oleh Allah buku panduannya. Bapak-bapak mau nggak beli mobil Lamborghini, tapi buku panduannya buku mobil SMK? Halo, Bapak, Pak, emang nggak ada mobil SMK di Tanjung Pinang? Hah? Nggak ada Pak? Nggak ada? Ya Allah, itu mobil lewat jalan tol langit Bapak. Karena dia lewat jalan tol langit, akhirnya nyampe di langit kagak turun-turun. Mapa mobilnya nggak kelihatan di bumi. Nggak akan mau. Mobil Lamborghini itu mahal, mewah, elit, cuman pelit. Kenapa? Isinya cuma 2 orang, ya kan?
Cuma 2 orang isinya. Tapi kan nggak mungkin bapak punya mobil mewah mau dikasih buku panduan mobil SMK. Nggak mau pastinya. Kenapa? Karena pasti nggak cocok. Kita ini dikasih hidup oleh Allah, dikasih buku panduan oleh Allah. Buku panduan apa? Al-Quran. Al-Quran. Bahkan akhlaknya Rasulullah ketika ditanya kepada Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Ummuna Aisyah, ma khuluqun Nabi?" Apa akhlaknya Rasulullah? Apa jawab beliau? Khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Wa innaka ala khuluqin azim. Sungguh engkau adalah benar-benar berakhlak mulia, berakhlak agung. Dari mana akhlaknya? Dari Al-Quran.